Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan rancangan percobaan dengan metode analisis rancangan acak kelompok dengan pola faktorial. Di sini saya menggunakan data yang sama dengan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial yang sudah saya buat di video sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ragi yang diberi notasi dengan W dengan dua taraf, yaitu W1 dengan W2, dan lama fermentasi terhadap kadar air, glukosa, dan organopelatik yang diberi dengan notasi L dengan tiga taraf, yaitu L1, L2, dan L3 pada tape sukun. Selanjutnya, di sini saya sudah berikan data dari pengaruh konsentrasi ragi dan lama fermentasi terhadap kadar air, glukosa, dan organopelatik pada tape sukun. Seperti pada umumnya, kita harus menjumlahkan data-data yang ada di sini. Yang pertama, kita menjumlahkan keseluruhan data kelompok pada kolom yang pertama, yaitu dengan rumus sum. Lalu kita blok data pada kolom yang pertama, lalu kita enter. Selanjutnya, untuk jumlah pada data yang kedua atau kelompok yang kedua, dapat kita sum saja dari hasil kelompok yang pertama, maka didapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata kelompok yang pertama, yaitu dengan rumus keseluruhan jumlah pada data kelompok 1 dibagi dengan 6. 6 ini didapatkan dari hasil banyaknya kelompok dengan jumlah perlakuan, yaitu ada 6. Enter. Selanjutnya, untuk mendapatkan rata-rata dari kelompok yang kedua, dapat kita drag saja, karena akan memunculkan hasil, yaitu 77,18. Selanjutnya, hal yang sama kita lanjutkan untuk mencari jumlah dari setiap perlakuan, yaitu dengan rumus sum, kita blok pada kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Lanjut, enter. Selanjutnya, untuk hasil yang ke bawah dapat kita drag saja, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, untuk rata-rata, yaitu jumlah keseluruhan pada perlakuan 1 dan 2, yaitu dibagi dengan 2, di mana 2 ini merupakan jumlah banyaknya kelompok, yaitu didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk hasil yang ke bawah atau setiap perlakuan dapat kita drag saja, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan keseluruhan data, yaitu dengan rumus sum, kita blok keseluruhan jumlah, lalu enter. Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata dari keseluruhan data, yaitu dengan rumus average dari rata-rata, atau kita blok keseluruhan data rata-rata, lalu kita enter. Selanjutnya, keseluruhan data atau keseluruhan jumlah data dipergunakan untuk menentukan faktor koreksi, di mana faktor koreksi dapat dihitung dari jumlah keseluruhan data kuadrat dibagi dengan 12, di mana 12 merupakan keseluruhan perlakuan dikali dengan kelompok, yaitu perlakuan ada W1 dengan W2, di mana W1 ada 3 perlakuan, demikian juga dengan W2, yaitu 2 dikali 3 ada 6, lalu dikali 2 sama dengan 12, lalu kita enter. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui bahwa pada rancangan acak kelompok tidak ada perulangan. Maka kita perlu menyajikan tabel dua arah seperti ini. Kita isi saja data-data pada tabel dua arah ini, yaitu ini merupakan perlakuan antara L1 dengan W1, yaitu L1 dengan W1, yaitu jumlahnya yaitu 158. Kemudian berikut juga dengan perlakuan L2 dengan W1, yaitu dapatkan hasil ini 113,03. Selanjutnya juga dengan L3 dengan W1 atau W1 dengan L3, yaitu ini 159,61. Demikian juga untuk W1, W2 L1, W2 L2, demikian juga W2 L3. Selanjutnya kita mencari jumlah dari keseluruhan W1 L1, yaitu dengan rumus sum, lalu kita blok pada kolom W1 keseluruhan, lalu kita enter. Demikian juga untuk mencari jumlah pada kolom W2, yaitu, atau bisa saja kita drag, tapi ini sudah saya berikan rumus yaitu sum, kita blok keseluruhan data pada kolom W2, lalu kita enter. Kemudian untuk mencari rata-rata, yaitu
keseluruhan jumlah di W1 dibagi dengan 3, di mana 3 ini adalah jumlah perlakuan L, yaitu ada 3. Enter. Untuk W2 juga dengan cara yang sama, atau bisa saja kita drag. Selanjutnya kita menjumlahkan untuk keseluruhan perlakuan, yaitu dengan rumus sum W1 ditambah dengan W2. Enter. Untuk hasil berikutnya, untuk L1, L2, dan L3 dapat kita drag saja. Selanjutnya untuk rata-rata pada perlakuan L1, L2, dan L3, yaitu jumlah keseluruhan W1 dijumlah dengan W2 dibagi dengan 4. Lalu kita enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya kita akan menjumlahkan keseluruhan data, yaitu sum blok keseluruhan data pada kolom jumlah, lalu kita enter. Sama halnya dengan rata-rata di sini. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari keseluruhan data, yaitu jumlah dari keseluruhan rata-rata dibagi dengan 4. Enter. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil rata-rata pada tabel 2 arah sama dengan hasilnya yang kita lihat dengan tabel awal yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menentukan tabel ANOVA, atau kita membuat tabel ANOVA dengan cara manual. Yang pertama kita menentukan derajat bebas perlakuan, di mana derajat bebas perlakuan adalah sama dengan count A, kita drag atau kita blok keseluruhan perlakuan dikurangi dengan 1. Enter, yaitu ini. Selanjutnya yaitu derajat bebas kelompok, yaitu count A, lalu ini dijumlah kita kurangi dengan 1, yaitu ada 2 dikurang 1, yaitu 1. Ini kita buat saja 1 agar tidak bingung. Selanjutnya untuk derajat bebas W, ini yaitu dengan rumus count A, ini kita blok W1 dengan W2, yaitu ada 2 data dikurangi dengan 1, yaitu 1. Selanjutnya dengan L, derajat bebas L, yaitu pada tabel 2 arah terdapat 3 perlakuan, yaitu dengan rumus count A, kita blok untuk L-nya, yaitu dikurangi 1, karena ada 3 perlakuan, maka dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita menghitung derajat bebas total, di mana derajat bebas total merupakan count A antara seluruh perlakuan atau seluruh data perlakuan dikurangi dengan 1. Enter. Selanjutnya yaitu derajat bebas galat, di mana derajat bebas galat adalah hasil pengurangan antara derajat bebas total dikurangi dengan derajat bebas perlakuan dikurangi dengan derajat bebas kelompok. Maka hasilnya yaitu 5. Selanjutnya kita menentukan JK perlakuan, di mana JK perlakuan dapat dihitung dengan rumus sum square. Kita blok untuk hasil atau jumlah keseluruhan dibagi dengan 2 dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk JK kelompok yaitu dengan rumus sum square, lalu kita blok pada data kelompok ada 2, lalu kita bagi dengan 6, karena data kelompoknya ada 6 dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk JKW yaitu dengan rumus sum square dibagi dengan kolom W1 dengan W2 dibagi dengan 6 lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya yaitu interaksi. Untuk interaksi dapat dihitung dengan pengurangan JK perlakuan dikurang dengan JK kelompok dikurang dengan JKW. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita menghitung JK total, di mana JK total dapat dihitung dengan rumus sum square keseluruhan data dikurang dengan faktor koreksi. Enter. Selanjutnya yaitu JK galat, di mana untuk menentukan JK galat sama rumusnya dengan menentukan DB galat, yaitu hasil pengurangan antara JK total dikurang dengan JK perlakuan dikurang dengan JK kelompok. Enter. Selanjutnya yaitu penentuan KT, di mana KT merupakan hasil bagi antara JK dengan DB, yaitu sebagai berikut, lalu kita tekan enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja.
Selanjutnya kita menghitung F hitung. F hitung dapat dihitung dengan pembagian antara KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Lalu kita harus beri F4 agar nanti hasilnya dapat di drag enter. Lalu hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya kita akan menghitung F tabel. Di sini dengan F tabel 5%. Dan pada F tabel 1%. Yang pertama kita menghitung nilai F tabel 5%, yaitu dengan rumus F inverse 0,05, dB perlakuan, dB galat, enter. Hasilnya dapat kita drag saja karena akan muncul seperti ini. Dengan rumus yang sama dengan F5%, hanya saja bedanya di sini dengan 0,01. Yaitu dengan rumus F inverse 0,01, dB galat, dB perlakuan, dB galat. Lalu kita enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja karena akan dapat mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya untuk penentuan dia berpengaruh nyata atau tidak, yaitu dengan rumus if F hitung perlakuan lebih kecil dari G33, yaitu F tabel 5%. Jika lebih kecil maka hasilnya NS. Jika E33 atau F hitung perlakuan lebih kecil dari nilai F tabel pada 1%, maka hasilnya akan bintang 1 atau bintang 2. Lalu kita enter. Maka di sini ada didapatkan bintang 2. Maka di sini pada perlakuan sangat berpengaruh nyata pada taraf 1%. Untuk selanjutnya dapat kita drag saja. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis data. Selanjutnya saya akan melanjutkan uji lanjutan. Uji lanjutan interaksi. Di sini saya sudah membuat data. Ini hanya sebagai pembantu saya dalam menentukan atau pengurutan data terbesar ke data terkecil. Di sini sudah saya sediakan data yang telah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Pengurutan data dari terbesar terkecil dapat dilakukan di menu bar data. Selanjutnya akan menentukan selisih antara perlakuan W2L3 dengan perlakuan W1L3, yaitu dengan rumus kolom atau perlakuan W2L3 F4 dikurangi dengan W1L3 agar nanti hasilnya dapat di drag, lalu enter. Hasilnya dapat kita drag saja agar mendapatkan hasil yang sama. Atau dapat mempercepat penjumlahan atau pengurangan dalam mencari selisih. Selanjutnya yaitu mencari selisih antara perlakuan W1L3 dengan W1L1, yaitu dengan W1L3 F4 dikurang dengan W1L1, lalu enter. Sama dengan yang sebelumnya, ini dapat kita drag saja. Selanjutnya yaitu mencari selisih antara W1L1 dengan W2L2 dengan rumus W1L1, lalu kita klik F4 agar nantinya dapat di drag, dikurangi dengan W2L2, lalu enter. Kita drag saja. Selanjutnya yaitu mencari selisih antara W2L2 dengan W2L1, yaitu dengan W2L2 klik F4 agar dapat di drag, dikurangi dengan W2L1, lalu kita enter. Ini dapat kita drag. Selanjutnya ini yang terakhir adalah mencari selisih antara W2L1 dengan W1L2, lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita membuat pembanding, yaitu ada 5, yaitu saya buat 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini merupakan uji Duncan yang sudah ada di dalam buku rancangan percobaan. Selanjutnya nilai ini didapatkan dari hasil nilai uji Duncan dikali dengan SY. Namun sebelumnya kita harus menentukan nilai SY. Karena nilai SY merupakan hasil
akar dari galat dibagi dengan 2, lalu enter. Maka didapatkan SY yaitu 2,6. Selanjutnya kita dapat menghitung ini yang berfungsi nanti menentukan dia berpengaruh nyata atau signifikan atau tidaknya. Yaitu dengan rumus uji Duncan pada 5% dikali dengan SY. Kita taruh F4 agar nanti hasilnya dapat di drag. Enter. Hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk hasil pada 1%, yaitu dari data hasil uji Duncan pada taraf 1% dikali dengan SY, lalu kita taruh F4 agar hasilnya nanti dapat di drag. Selanjutnya hasilnya sama, dapat kita drag saja. Selanjutnya kita akan menentukan dia signifikan atau tidak, yaitu yang pertama dengan rumus if selisih yang pertama atau M11 lebih kecil dari taraf 5%, hasilnya akan NS. Dan jika M11 atau hasil selisih lebih kecil dari taraf 1%, maka hasilnya akan bintang 1 atau bintang 2. Maka kita enter saja. Untuk hasilnya dapat kita drag. Cara yang sama untuk menentukan dia mencari signifikan atau tidaknya. Di sini sudah saya berikan rumus, yaitu if selisih antara W1L3 dengan W1L1 lebih kecil dari uji Duncan 5%, maka hasilnya akan NS. Dan jika selisih W1L3 dengan W1L1 lebih kecil dari uji Duncan 1%, maka hasilnya akan bintang 1 atau bintang 2. Maka dapat kita enter. Hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Enter, lalu kita drag. Selanjutnya kita dapat menguji lanjutan untuk setiap faktornya. Di sini ada faktor 1, faktor W1, dan faktor W2. Ini hanya untuk membantu saya untuk menentukan atau penentuan data, pengurutan data dari data terbesar ke data terkecil. Di sini sudah saya urutkan data terbesar ke data terkecil dengan menggunakan menu data di menu bar pada Excel, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menentukan hasil selisih dari perlakuan W1 dengan W2. Sebelumnya W1 dengan W2 ini merupakan hasil rata-ratanya, yaitu ini, W1 dengan W2. Selanjutnya mencari selisihnya, yaitu dengan rumus W2 dikurangi dengan W1, lalu kita enter. Sama seperti uji lanjutan yang pertama tadi, kita harus membuat uji pembanding. Namun di sini saya hanya membuat satu pembanding saja karena hanya ada 2 perlakuan atau 2 faktor saja. Di sini yang pertama kita melakukan atau mencari SY-nya, yaitu SY yaitu akar dari KT galat dibagi dengan 6. Lalu dapat kita mencari dengan BNJD pada 5%, yaitu dengan rumus yang sama pada sebelumnya, yaitu hasil data uji Duncan pada 5% dikali dengan SY-nya, maka dapat hasil berikut. Cara yang sama juga dilakukan pada taraf 1%. Pembanding ini dapat digunakan untuk mencari tahu dia berpengaruh nyata atau tidak, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu if selisih antara W1 dengan W2 lebih kecil dari BNJD pada 5%, maka hasilnya akan NS. Dan jika selisih antara W2 dan W1 lebih kecil dari taraf 1%, maka hasilnya akan bintang 1 ataupun bintang 2. Maka kita NS saja. Selanjutnya kita akan menganalisis pada faktor K.
Di sini saya tidak buat lagi untuk sebagai pembantu saya untuk menentukan data terbesar ke data terkecil. Di sini langsung saja saya urutkan di dalam tabel ini. Selanjutnya, untuk ini, hasil ini merupakan hasil rata-rata antara L1, L2, dan L3, yaitu ini. Selanjutnya kita mencari selisih antara L3 dengan L1 dengan rumus L3 dikurang L1, lalu enter. Hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya kita harus menentukan pembanding, atau kita juga harus membuat pembanding sama dengan analisis-analisis sebelumnya. Di sini menggunakan dua pembanding karena ada 3 perlakuan, yaitu L3, L1, dan L2. Maka kita akan mencari nilai 5%. Namun sebelumnya kita harus tetap menghitung SY-nya, di mana SY-nya didapatkan dari hasil KT galat dibagi akar KT galat dibagi dengan 4. Lalu kita enter, didapatkan SY yaitu 1,8. Selanjutnya dengan SY ini kita dapat menentukan nilai pada 5%, yaitu dengan rumus nilai uji dan ken 5% dikali dengan 1,8 atau nilai SY. Lalu kita enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya dengan cara yang sama pula untuk taraf 1%, yaitu nilai hasil uji dan ken pada 1% yang sudah diterapkan dalam buku rancangan percobaan dikali dengan SY yaitu 1,8, yaitu dapatkan hasil saya berikut. Lalu dengan didapatkannya data ini, maka kita dapat mengetahui apakah dia berpengaruh nyata atau signifikan atau tidak, yaitu dengan rumus if selisih antara L3 dan L1 lebih kecil dari taraf 5%. Jika lebih kecil, maka hasilnya NS. Jika selisih antara L3 lebih kecil dari taraf 1, maka hasilnya akan bintang 1 ataupun bintang 2. Maka didapatkan hasil berikut. Di sini NS berarti perlakuan L3 non-signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Tetapi pada L2 atau selisih antara L1 dengan L2 mendapatkan hasil bahwa L1, L2 berpengaruh nyata pada taraf 1%. Di sini juga sudah saya berikan penotasiannya. Sama juga untuk analisis-analisis yang sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.